seorang Faramis. Paramis dan Valentina. Memang beberapa hero yang sejauh ini udah lah ya, member tetap Om ya. Ya, kalaupun dilepas pasti di pick. What's your command? Itu Your jarang team banget is untuk banning. bisa ya agak di pick di sepanjang game. Dan tanpa Fanny karena dari dua tim ini juga kita kenal bahwa mereka punya user Fanny yang luar biasa, Betul. Albert dan juga Kairi. Oke. Lalu dilanjutkan dengan adanya One yang memang sudah terlepas pula ataupun sudah di-ban, tidak boleh bermain untuk kali ini. Tersisa masih banyak hero lagi yang Beatrix, biasa masuk ke Pakito, dalam priority ban dan Beatrix adalah Akai? salah satunya. Beatrix, Nah, Akai, Pakito. banyak banget gitu masalahnya. Iya. Sekarang hanya tersisa 2 slot lagi ya. Mereka mau nggak mau harus muter otak dan apa yang terlepas itulah yang akan mereka manfaatkan. Betul. Ya, antara mereka memang ingin untuk mendapatkan Akai ya sebagai first pick di sini, tapi resikonya adalah melepaskan Beatrix yang bisa jatuh ke tangan dari Onyx Esports. Kalaupun terlepas, mau Beatrix apa mau Aku Beatrix. Akai kan. Akai? Akai bisa main objektif, bisa Oh, secure iya. juga, tapi ya intinya harus hati-hati juga jangan sampai Beatrix ini terlalu cepat jadi dan dicari jalannya nanti. Oke. Drafting mereka Oh, untuk second dan Masya. third Masya di ban. Itu dia. Ini bakal ada konten antara Akai Beatrix sih harusnya. Yap. Tapi ini bakal bisa dimanfaatkan sama second pick. Kalau Yap. misalkan nanti yang ada Pakito atau Yves yang nanti bakal jadi sebuah prioritas. Yes, tapi masih bisa dilawan karena Masih ada bisa Pakito, dilawan, ada ya. Esmeralda juga, Nah. ya kan? Jadi ya masih bisa dimainkan lah untuk kedua tim ini. Dan dari Onyx, tinggal mereka mempertimbangkan sekarang mau lawan Akai atau memang melepaskan Beatrix-nya juga. Sambil berharap biasanya di sini Beatrix bisa dijadikan untuk first pick loh. Oke. Plus kali ini kita udah ini yang akan kita saksikan adalah satu tim Onyx. Betul. Dimana untuk kreativitas mereka dalam membangun dari masing-masing hero untuk menjadi line up utama itu kan sulit untuk menebaknya Pak. Betul. Iya. Ini 11-12 sama Aura ya. Your team Dimana is hanya banning. mereka yang tahu itu. Tapi barusan udah ada Beatrix yang memang di Akai. ban, berarti Akai terlepas, Your Akai team langsung is diamankan. Oke, Beatrix masih terlalu mahal ya untuk dilepaskan. Mengingat sebenarnya ini juga hero nyamannya cewek ya dengan Yep. 85% win rate tadi. Tapi kita langsung melihat adanya seorang Yves dan Yves. Oh, bahkan ada Pakito dan Cloud. Aku pikir bakal ada Yves tapi wow. Oke, Ini ini hero ya. untuk Skylar ya? iya ini langsung sekaligus melakukan deny pick Iya, untuk Skylar. terhadap Skylar. Betul. Harus mikir lebih keras, extra Iya. effort lagi. Mau pakai hero siapa? Oke, Popol Kupa Diki? cepet banget ya. Retail. Yang And retail one thing mainnya kurang is bagus the ya. beginning of Sejauh kita lihat ya. Tapi ada Franco untuk Finn yang terlepas bersama dengan Esmeralda bagi R7. Wow, ini satu hero yang selalu di-respect oleh tim-tim lain ya, dimana Franco-nya Finn ini. Tapi sekarang dilepas begitu saja, tidak gentar untuk Onyx Esports, tapi kita akan lihat di mana pick ketiga. Menuju ke arah manakah? Mid laner-nya dulu? Ini 3 hero power loh buat Arkeos. Iya. Ini udah hero Esmeralda. nyamannya mereka masing-masing loh. Esmeralda R7, Franco-nya Finn. Akainya Albert. Udah, ini udah Iya. hero powernya mereka semua. Onyx, apa yang... Ini strategi macam apa yang akan dikeluarkan oleh ini? Kenapa? Kan ini resikonya gede banget loh. Ya, dengan melakukan deny pick terhadap Cloud juga ya tadi. Iya. Sebesar-besarnya resiko yang mereka tempuh untuk di game yang pertama ini dengan 3 hero yang udah dilepaskan dan untuk sekarang Oh. Kadita. Ini kaditanya Kiboy harusnya ya. Yap, Oke. Ada kemungkinan satu, besar. ada Kemungkinan satu besar. hero kejut betul. Karena dengan memainkan Kadita ini berarti mid laner dari Onyx Esports. Mereka bisa main dual damage. Oke. Dua-duanya bisa memberikan burst damage. Oke, tapi ada komen juga nih dari Aldo, sang coach dari Onyx Esports. Gak ada persiapan yang berbeda untuk lawan RRQ. Kita kasih yang terbaik aja saat latihan. Mau siapapun lawan kita, soal Lemon main atau tidak, kita akan tetap waspada. Yap. Woi, itu dia. Sudah ada sebuah statement dari Aldo. Sekarang kita fokus lagi, Popol Kupa udah langsung dibuang memperkecil pemilihan hero dari Skylar. Karena ya kita tahu Skylar sangat-sangat berbahaya sekali. Satu god laner di Indonesia yang sangat berbahaya pula. Hah? Terlihat 2 mid laner dimiliki oleh masing-masing tim. Udah ada Clay dan juga dari Rian, betul. Aku kemarin sempat ngeliat juga ada gameplay RRQ yang menggunakan kalau nggak salah bukan RRQ. Kemarin ada combo Julian Kadita. Julian Double Kadita. knock up. Hah? EVOS kemarin yang pakai waktu itu. Double knock up. Iya, Bisa. Lama ya itu. iya. Ya, Makanya ini kan ini Kaditanya juga bisa taruh untuk Kiboy kan? Ya bisa main mid dua-duanya. Iya. Dan intinya sebenarnya kalau ada Kadita, ini midnya bakal jadi dual damage. Oke. Ini yang berbahaya karena kan mereka langsung nge-burst. Udah bukan DPS lagi mainnya. Plus kita sering banget juga untuk melihat dari Onyx Esports mereka pun kadang menaruh sebuah marksman di area mid. Ya bisa. Dan itu yang melakukan hanya Onyx. Onyx untuk menjadi mid laner ya. Hah? Bukan menjadi jungler, Bukan. mid laner.
Pakito sudah digunakan Boots 9 kali dan mendapatkan kemenangan 7 kali. Oke, Boots. 80%-an ya win rate-nya ya. Yap, dulu kalau kita tarik ke belakang lagi, Boots adalah satu explainer yang berbahaya Wah, pula. banget Hilo sih. sering digunakan, Popeleng untuk dari lapu-lapu sering digunakan. Balmon dulu, wah kacau banget. Kacau. Oke, tapi kita akan melihat satu band terakhir dari RRQ Hoshi. Pastinya untuk game yang pertama. Bakal ditutupkah menuju ke arah XP lane-nya, atau jungler, atau bahkan roam-nya? Ini Kalau- masih flex banget. Iya benar. Kalau mau tutup untuk ke arah Boots-nya, Uranus atau Oh, Lee Still yang so di-ban. Oke. running deep. Satu hero untuk Kairi, kembali harus terban sekarang dan ya opsi untuk Onyx 3 hero tebal lawan 3 hero yang masih cukup tipis untuk Onyx Esports. Yep. Tapi secara burst damage ya, ini besar dipakai oleh Onyx Esports. Oke, untuk burst damage, untuk sisi damage, Onyx 3 pick pertamanya ya udah mereka megang. Tapi untuk dari sisi inisiator ataupun dari sisi yang bisa dibilang untuk menyergap lah, nge-pick off lah, mau nge-initiate atau menginvasi lah, ya udah. Ini orang Kyoshi dengan tiga hero pertamanya, ya mereka bisa melakukan itu semua gitu. Ini banyak banget, ini udah 3 hero crowd control ya. Iya. Ini bakal bisa menghentikan banget pergerakan dari Grok. teman-teman Onyx, tapi ada Grok. Berarti ini bakal sebenarnya Rom yang bisa punya damage besar juga ya. Atau Plus, ini- dropnya bisa ke XP, XP loh. bener. Kalau sampai ini menjadi Rom dan mid lanernya itu Kadita, ini tabrak gaming yang akan dilakukan oleh pemain dari Onyx. RRQ harus hati-hati Om. Ini Bener. cepet banget. Ini akan jadi game yang cepet banget apabila ini bisa berada di area mid dua-duanya. Invasi seperti apa bisa dibayangkan dengan adanya Grok yang emang ngezoning terus-terusan. Kadita yang sangat ngeganggu Iya. dengan Brirawa Opsian yang dia punya. Capek banget pasti. Betul. Oke, dan ada komen juga nih dari Skylar, kenapa baru Beatrix lagi? Mungkin alasan gue ya leg 2 baru main Beatrix full, leg 1 pengen lihat aja siapa aja yang bisa main Beatrix. Beatrix ini jadi trending topik ya Yap. untuk saat ini, tapi kita lihat ada Cecilian dan juga Iritel. Iritel, 2 hero late game untuk RRQ. Waduh. Secure late game-nya nggak main-main ya untuk RRQ Hoshi ya. Mereka udah punya 3 hero yang begitu tebal untuk ada di depan. Tapi mereka juga memanfaatkan dengan adanya benteng utama. Ya udah 2 yang di belakang lu fokus damage. Betul, ini 3 hero yang bisa jadi frontliner tadi seperti apa yang Pak Pulu Yep. bilang juga damage dealer, tapi ini butuh waktu juga sih. Julian. Oke. Tapi lihat Sampai seperti ke akhir. Oke. combo knock up Julian Kadita. Oke, ini yang terjadi. RRQ Hoshi mereka punya 2 late game insurance. Yap. Oke, tapi apakah mereka akan melihat late game itu? Nah, itu Karena dia, Om. Onyx Esports ini early game banget. Oke lah, late game-nya mereka punya Cloud, tapi itu cuma 1 dibandingkan dengan 2 yang harus farming dari RRQ Hoshi. Coba bayangkan ada Grok, Julian, Kadita. dan juga Kadita di area mid. Yap. Kita dengar dulu nih. Oke, kita berikan mereka space untuk berjanji. Tapi untuk sekarang kita mau dengar dulu suara dari Kingdom dan juga Sonic. Wuh, ramai sekali, pecah banget FL Arena untuk menyaksikan The Royal Derby pastinya antara RRQ Hoshi dan juga Onyx Esports. Dan tanpa berlama lagi kita bakal langsung saja menyaksikan game yang pertama di Best of 3 Series antara RRQ dan juga Onyx. Oke, kalau begitu Royal Derby bakal kita mulai dan ini dia game pertama. Land of Dawn, let's go. Wow. Welcome to Ya. Mobile Legends. Udah Kaget. Sudah terdengar juga kaget. suara di pendukung belakang sana ya pastinya. Iya. Dan it's Onyx time, OTW pucuk katanya. Ih, sedap. Ini fansnya Kairi ya? Kairi itu ya. Kairul. Kairi. Kalau kan ada yang bilang kayak gitu nicknya, kemarin dia sempat Iya, ganti nama. Kairi, kalau Kairul orang Pamulang. Aduh. Enggak. Wow. Om, Ois. 3 hero ini yang di mid ini Om, ini kalau menurut Pulung pribadi tadi kita udah melihat 2 aja ya. Betul. Kadita dan juga Grok. Menurutku pribadi ini 2 aja nabraknya udah asal-asalan banget. Mereka bisa aja menguasai area jungle yang dimiliki oleh pemain-pemain yang dimiliki oleh dari RRQ Hoshi. Plus ditambah oleh Julian, level 3 udah ngacak-ngacak. Sisi mereka udah punya. Badan untuk ke zoning mereka punya Grok. Damage punya. Dari belakang mereka punya Kadita Om. Bayangan di early game-nya Om. Kalau bayangkan di early game ya, dari RRQ Hoshi mereka akan ke pressure. Franco baru punya Iron Hook loh. Sampai level keempat. Dari Cecilia dia belum punya stack. Iya. Bad impact memang ada, tapi nggak se-impact itu. Oke. Untuk di early, jadi mereka bakal ke pressure. Apalagi waktu Julian hit di level yang ketiga. Nah, Jadi mereka harus bisa hati-hati dan intinya adalah main re-initiate sebenarnya.
memaksimalkan potensi dari Onyx Esports untuk melakukan dive in Oke. dan dibalikin di sana. Harusnya ya. Ya, tinggal jaga rumah sebenarnya sih, jaga Oke. rumah baru Hoshi untuk di awal-awal ya. Wow. Tapi cewek adalah the gold digger. Gold digger, Number one guys. average gold per menit dengan 725 GPM per gamenya. Boleh, Wow. Ini rata-rata yang tinggi banget ya, dia peringkat pertama. Iya. Dan yang tadi aku sempat notice juga, combo knock up. Ini pick off demi pick offnya juga bakal mengerikan gak sih? Ya karena Kadita dan juga Julian Iya. ya. Kadita otomatis bawanya Petrify. Nah, Dan itu akan memudahkan untuk enhance chain-nya bakal bisa connect nanti. betul. Dan kita tahu juga dari Irithel dan Cecilian, ini gak punya escape ability selain spell yang dibawa. Yap, terlihat sejauh ini ada pergerakan tadi dari Franco yang balik lagi menuju ke arah base yang dia punya ataupun ke arah jungle yang mereka punya. Albert masih melakukan farmingan. Plus untuk kali ini Finn ya bergerak lagi ke bagian atas. Oke, udah mencoba untuk nge-babysit ya ke arah Skylarnya, tapi Little Wonder juga ini nggak menjadi prioritas untuk RRQ. Lihat udah ada gangguan lagi, ada satu barrier yang sudah dibuka, tapi itu bukan hal yang berarti di mana Albert masih bisa men-secure satu buah purple buff-nya. Yap, Finn-nya bergerak ke bagian atas guna untuk bisa melindungi juga pergerakan dari Skylar. Tapi barusan Kadita pun hadir untuk bisa memberikan backupan pula. Keyboy masih ada di area tersebut. Finn mundur dulu, tapi kita tahu Iron Hook yang dimiliki oleh Finn sangat-sangat berbahaya. Kita lihat siapa yang akan terkena. Tarexis. Wow, Wow. talent prediction by Axe. Kita lihat semua rata untuk Onyx Esports. Melihat dengan adanya posibilitas untuk pick off demi pick off-nya early game-nya sih harus bisa di owning banget untuk Onyx Esports pastinya. Kalau misalkan ke arah late game, ini bakal bisa jadi pedang bermata dua mengingat ada dua late game guarantee dari RRQ Hoshi. Benar, mereka punya Sisil, mereka juga punya Irithel ya dengan heavy crossbow-nya nanti ketika udah punya item yang akan menyala juga. Jadi untuk sementara waktu di sini ya dari RRQ Hoshi lihat. Mereka bermain pasif aja. Mereka cuma nunggu kalau memang Onyx Esports membuat satu movement baru Yap. mereka akan coba untuk ke mirror. Yap, sementara itu dari Keyboy ada Diarami dan terkena efek knock up-nya. Bahkan kali ini double knock up, tidak bisa berbuat banyak dan first blood-nya menjadi milik dari Onyx Esports. Bahkan di bagian bawah dengan adanya pergerakan Burst dan juga Drian, mereka bekerja sama mengusir mundur. Mereka langsung menghilangkan wave minion, melakukan rotasi dan Turtle muncul. Iya, dan aku juga baru sadar ternyata Kairi yang pakai Juliannya ya. Ya, Ini, jungler. iya, bakal jadi ada 3 lagi. Tapi lihat rock wave-nya connect, Albert hilang langsung. Tanpa bisa langsung merangsak ke arah Turtle Pit-nya, tapi bisa melakukan kontes. Nggak bisa. Gak bisa bergerak Karena dia. memang itu burst. Itu Burst. 4 hero burst. Iya. Ini pertarungan sisi nggak sih Om? Sisi banget. Tiga hero awal yang diambil itu kan sisi. Mhm. Dibalaskan lagi Om, bener-bener. Full sisi sih sebenarnya buat Onyx Esports. 5-5-nya ini bisa ngeburst. Yap, itu dia tapi Drian. Dan juga Keyboy bekerja sama untuk masuk ke dalam area dari RRQ. Oke, Skylar dengan Electro Flash-nya ada di Golden ya, dan dia harus bisa bertahan. Dan bertahan di sana adalah mungkin jawaban untuk RRQ Hoshi. Kalau mereka bisa mempertahankan Skylar untuk positioningnya gak bisa diganggu-gugat. Yep. Onyx Esports mereka harus bertahan nanti di mid game sampai dengan ke late game. Tapi di sini Onyx karena memang mereka punya keleluasaan untuk bermain snowball dari early game. Mereka membuat inisiasi, mereka membuat kejutan. Kena lagi dong Albert. Masih berhasil kabur sedikit terlambat dari chain enhance yang dikeluarkan. Andai tadi lebih cepat kemungkinan akan ada satu hero lagi yang berhasil ke pick off. Dan sekarang menjadi momentum balikan harusnya untuk RRQ Hoshi bisa melakukan Dan- sebuah serangan atau sabar lagi. Betul, dan aku juga suka banget pemilihan dari Grok sendiri. Dia bisa nge-immune dari Iron Hook yang dikeluarin nanti Ya, Levin. power of nature-nya Iya, ya. karena dia balik lagi, dia sebagai roamer dia bakal bisa men-zoning out, membuka informasi sebanyak-banyaknya yang akan pastinya membuat dari junglernya, bahkan cewek sebagai god laner mendapatkan space untuk bisa mendapatkan snowballnya. Clay udah punya Clock of Destiny di menit ketiga tadi. Wah. Ini cukup cepat ya dengan Mystery Iya. Shop yang memang mendongkrak juga, Iya. mendompleng pula. Sementara Skylar tetap ada di area lane-nya. Masih sabar, menurun lagi tempo permainan. Belum ada pick off yang terjadi. Hanya ada sneaky picky dari masing-masing player. Oke, dan sepertinya kali ini bakal coba untuk di-plating lagi in hand chain menuju ke arah seorang Fit. Tapi lihat ada Robert yang connect, tapi lihat ada satu lagi heavy spin. Memporak-porandakan setup yang dilakukan, tapi lihat 4 player hilang dari Onyx Esports. Dari RRQ Hoshi pastinya, di tangan Onyx. Wow, sebuah serangan yang barusan terlihat santai, slow, anggun banget sih apapun yang mereka lakukan barusan oleh Onyx Esports. Mendadak 4 player yang dimiliki oleh Arki hilang mendadak Om.
Yes, ada tsunami yang lewat juga tadi Padahal ya. tadi ada Iron Hook juga ya, mau ngembaliin keadaan. Itu wild charge-nya sih yang Iya. putus semuanya tadi. Membuat pemain RQ Hoshi memang nggak bisa bergerak sama sekali. Dan untuk di early seperti ini, oke lah Akai dan juga Franco, mereka adalah hero tebal. Tapi kalau nggak punya item, sama saja. Betul sekali. Dan sejauh ini mereka tertekan dengan adanya pergerakan dari Onyx Esports. Hanya saja apakah ini akan berhasil dibawa oleh Rarky sampai menuju karya late game. Dengan begitu lamanya permainan, mungkin begitu banyak tenaga yang keluar dan juga keringat-keringat. Tapi untuk sekarang dengan adanya The Ox Effect Plus, Rock Wave-nya menghilangkan lagi pergerakan dari Franco yang hilang dengan begitu cepatnya. The better you smell, the better you play. Wow, Keyboy. Ini sejauh ini 100% kill participation ya. Bahkan tadi juga dia nggak pakai Petrify-nya untuk bisa men-secure ke arah 1 point kill yang berhasil ditabung. Dan bahkan lihat, satu tertarik di arah top lane berhasil untuk dilontokin oleh cewek. Dan kita lihat dari itemization-nya. Iya, cewek ini cepat banget. Dia punya steal leg plate. Dia juga bakal menuju, wow man, golden staff sebentar lagi. Cloud yang over farming seperti ini bakal ngemudahin jalan Onyx Esports. Ingat, burst damage-nya mereka udah dapat. Offense itemnya selalu ada di atas dari defense item RQ Hoshi. Yep. Jadi single burst saja, ini pasti tumbang satu dan mereka bakal menang jumlah untuk tim fight besar. Plus rotasi boot juga sekarang udah enak banget. Dia mau nge-flank ke arah mana aja udah bisa banget. Barusan ada konsel, namun terlihat dengan ada satu lagi pergerakan lewat MPC sedikit lagi. MPC ada dalam tubuh Albert. Ditampol dengan adanya Pulse mulai maju ke bagian depan dan juga dari Franco-nya pulang down. Namun sejauh ini dengan adanya pergerakan Cloud yang memang terlalu dalam masuknya. Cloud pun berhasil ditumbangkan, ada 2 untuk 3. Tapi R7 memancing keributan, memanggil siapapun yang ada di area tersebut untuk mengejar langsung arah dirinya. Bisakah dia bertahan dengan lagi satu paling star, mau dia lompat ke bagian belakang. Masih terjebak, 2 player ini terus-terusan mengejar tapi R7 masih terlalu tebal. Oke, Boots bakal coba untuk melarikan diri aja dan pertukaran yang sangat-sangat banyak banget sih. Udah berhasil untuk ada trade kill. Lihat satu outer turret di arah tengah yang begitu mahal berhasil untuk dihancurkan. Sebenarnya tadi tuh R7 bisa ditumbangkan kalau Kairi-nya ikut team fight. Cuma di sini Kairi mengambil objektif yang berbeda. Dia makanin purple-nya, jadi Albert bakal ketahan untuk levelnya. Wow, dan ini juga menjadi space tambahan di mana Turtle yang ketiga berhasil untuk diamankan tanpa adanya kontes sama sekali. Siapapun yang mau masuk, ini bakal dihalangin abis-abisan, entah Drian, entah Keyboy. Ya. Yap. Oke, ditutup lagi barriernya. Ditutup, memang tidak boleh membuat tidak ini anak RRQ Hoshi. Ya udah lu udah stay di situ aja, ikutin permainan dari Onyx Esports. Inilah yang mau mereka tekankan, dipaksa untuk masuk ke dalam tempo permainan dari Onyx dan satu ini turret lagi hancur. Wow, ini bahkan yang hancurin dari tadi turret-turretnya adalah cewek. Ini Goldswingnya bakal lebih jauh lagi sih. Ya, dia dan cepet banget buat dapetin item-item bener. Item-itemnya juga bakal lebih banyak lagi. Tapi lihat R7 yang terkena damage yang begitu menyakitkan. 1 versus 3 bukan hal yang baik. Tapi R7 berhasil untuk ditumbangkan di tangan Boost dengan mega kill-nya. Oke, ada satu player lagi yang berhasil ditumbangkan. Sebenarnya itu Alba terlihat dari kejauhan. Akankah mereka mengejar karena satu hero ini? Tidak. Di bawah cutting minion dilakukan oleh Pakito sejauh ini dengan inner turret yang sudah tumbang di area top lane. Dan juga ada ancaman lagi di area mid lane. Akan bertahan berapa lama? Ataukah RRQ Hoshi bisa menemukan satu momentum untuk membalikkan seluruh keadaan? Oke, dan lihat ini jungle-nya juga dari invade abis-abisan ya. Dari RRQ Hoshi udah mulai ketinggalan 6.500 net worth yang terselisihkan. Buat mereka juga harus keep up banget. Sedangkan lihat lagi-lagi di invade abis-abisan. Waduh, dan sekarang kendal lagi. Karena dari Arsepa bisakah dia bertahan karena satu yang terakhir dia udah berhasil langsung dimasukkan. Tapi Keyboy berusaha untuk kabur ke bagian belakang, berhasil dijepit juga. Tapi untuk Keyboy dengan pasif yang dia punya, masih punya kesempatan untuk hidup. Dengan begitu banyak SP yang masuk ke dalam tubuhnya, terkena Sanguine Claw. Namun dengan ada bad impact, tapi damage belum begitu terasa. Chain Enhance pun dikeluarkan. Cecilian-nya mundur dulu. Wow, tadi sebenarnya kejepit ya. Tapi dia masih bisa mundur. Dengan Ocean ODT-nya juga, pasifnya aktif, darahnya nambah lagi dan akhirnya gak ada yang terpick off. Dan bahkan cewek lagi-lagi berhasil untuk menghancurkan turret-turret yang dimiliki oleh RRQ Hoshi. Ini bahaya banget, ini snowball banget sih untuk Onyx. Ya, keunggulan mungkin lah kalau kita ambil average-nya sekarang ya, ini 1000 gold per menit. Keunggulan untuk Onyx Esports dan Win of Nature udah selesai untuk cewek. Team fight macam apa lagi, apapun yang mereka perbuat sekarang dengan defense item RRQ Hoshi ini bakal jebol semuanya. Di saat Blazing Duetnya masuk ke dalam, berarti bad impact-nya agak sulit untuk masih terkena. Dan itu semua adalah pistol yang kalau memang tidak terkena ke arah R7, ya udah dia bakal free banget dengan WON-nya, Om. Benar, dan jangan lupakan juga tadi item yang di-buy sama Clay, itu Lightning Truncheon. Dia nggak punya item defense sekarang. Jadi bener main frontal full attack lihat nih. Clock of Destiny Lightning Truncheon, defense-nya mana? Gak ada defense sama sekali dan Blazing Duet masukkan dengan full damage. Yap.
Queen of Nature. Hanya tinggal bisa Golden menghindari atau tidak nih. Dia masuk dengan WWN ya, setidaknya bisa menghindari pergerakan Esmeralda yang memang tidak terlalu berdamage juga dengan gap yang seperti ini. Harusnya Blazing Duetnya akan menjadi satu pergerakan yang bisa dioptimalkan dengan sebaik mungkin gitu loh. Lihat DPS-nya cepet banget. Ini udah kenceng banget sih. Itu dia dari ngambil satu purple buff begitu cepatnya dan mempertahankan stacknya. Level 12 banding adanya gold laner kita 9. Iya, Ada 3 level. Simpelnya kalau kita lihat di sini adanya perbedaan atribut ya. Level gap yang sejauh ini membuat Onyx Esports mereka bakal nyaman untuk team fight. Oke, Albertnya terkena lagi dong. Andai tadi ada Rock dan juga masih ada di situ, kita nggak tahu lagi cerita apa yang akan diberikan oleh Onyx. Lordnya belum dead, Lordnya belum down, namun udah berhasil langsung menghancurkan satu base turret di area mid. Sementara R7 usir mundur dulu. Ada 2 hero yang bergerak ke bagian bawah, tapi R7 terkena efek slow yang begitu mematikan pula. Ada konsel sejauh ini, belum ada Aeronuk yang berhasil menarik ke arah satu player pun. Dan Pinnya masih mencari celah. Mereka semua berkumpul di area bawah. Dan R7 berhasil dihancurkan, plus adanya satu base turret lagi di area bottom lane yang sudah dirubuhkan. Dan Albert mau kemana, terkena chain enhance. Mereka lebih santai sekarang. Wow. Itu satu kali kena enhance chains, mundur. Satu base turret berhasil untuk didapatkan kembali. Sisa satu lagi aja nih base turret daerah top lane yang menjadi lini pertahanan untuk RRQ Hoshi. Gold swingnya 12.400, tapi Iron Hook yang belum terlihat on point. Bahkan bukan cuma terlihat on point, ini didinai banget sama immune yang dimiliki oleh Drian. Yes, dan bahkan ada 2 Malphite Roar, cewek boots. Wow. Kairi tadi ada Blood Wings juga, Ya. item termahal untuk mix. Finnya ditabrak Om dengan satu wild card tersisa. 4 player aja, tidak ada Bloodhound. Mereka akan semakin semena-mena lagi untuk bisa masuk ke bagian dalam. Tidak ada back to press, bahkan untuk kali ini R7 yang tidak bisa melakukan banyak hal. Hanya ada 3 player mereka yang digerogoti satu persatu. Hanya ada 3 player tersisa. Wave minion pun akan masuk, China dan dikeluarkan. Tapi dengan Epic Space, Albertnya berusaha untuk bisa mendapatkan karena satu orang nama dirinya. Tidak berhasil dengan ada satu Winter Stranger. Kairi yang masih berhasil selamat. Bahkan untuk kali ini dengan ada pergerakan Clay mencoba untuk maju ke bagian belah ataupun mundur. Itu pun tidak bisa lagi membuat mereka bisa